kita melihat, khususnya saya melihat setiap kali pidato-pidatonya Bapak Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa penegakan hukum itu jadi hal yang prioritas, penegakan hukum yang bersih dan juga tanpa tebang pilih. Bapak Presiden Prabowo ingin bahwasannya aparat penegak hukum, lalu ASN dan juga menteri-menterinya bersih dari korupsi dan juga tidak terlibat dalam praktek-praktek kotor dalam mengelola negara ini. Kemudian juga terkait dengan komitmen Pak Prabowo dalam rangka ideologi Pancasila, saya kira kita nggak perlu ragu lagi ya. Beliau mantan Danjen Kopassus, seorang prajurit, seorang yang mencintai bangsa ini dengan sepenuh hatinya. Beliau seorang nasionalis. Jadi kalau bicara Pancasila dengan Bapak Presiden Prabowo, saya kira beliau orang yang benar-benar punya komitmen terhadap ideologi Pancasila. Kemudian terkait demokrasi juga tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bang Fernando bahwa apa yang selalu dikhawatirkan oleh mungkin sekelompok orang, ada narasi-narasi bahwa Presiden adalah orang yang begini, itu yang selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran, kita nggak melihat yang dikhawatirkan itu gitu. Justru Presiden Prabowo memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada kita semua, teman-teman aktivis, masyarakat sipil, untuk memberikan masukan, memberikan kritik dan juga yang dalam rangka konstruktif untuk membangun negara ke depan. Kemudian kalau kita lihat terkait isu hak asasi manusia, juga kita lihat Presiden Prabowo punya komitmen untuk benar-benar menegakkan hak asasi manusia dengan membentuk Kementerian HAM yang dimana dipimpin oleh seorang mantan aktivis, Bang Natalius Pigai. Artinya beliau punya komitmen untuk agar Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia ini benar-benar bisa menjadi pilar dalam negara Republik Indonesia ini. Kemudian kita bicara mungkin hal-hal yang teknis terkait program-program di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Terkait misalnya makan bergizi gratis, bahwa memang mungkin perlu ada evaluasi ataupun masukan-masukan, tapi saya melihatnya Presiden Prabowo punya tujuan mulia, punya keinginan politik untuk membangun generasi yang sehat dan juga generasi yang kuat ya, dengan cara salah satunya memberikan program makan bergizi gratis ini. Kemudian juga terkait dengan mungkin efisiensi anggaran yang saat ini menjadi hot issue ya di tengah-tengah masyarakat. Kita melihat juga Presiden Prabowo punya keinginan baik bahwa anggaran yang selama ini terlalu digunakan secara berlebihan dan kurang tepat penggunaannya, beliau ingin bahwa itu digunakan untuk pembangunan sekolah-sekolah yang mungkin mengalami kerusakan ataupun apapun itu. Artinya sejauh 100 hari ini kami melihat di Rumah Milenial Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini berjalan dalam koridor yang tepat dan juga dalam cukup menjawab apa yang menjadi tantangan-tantangan di publik hari ini. Itu tercermin tentunya dengan adanya survei daripada Kompas yang dimana ada tingkat kepuasan publik yang mencapai 80% terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Kemudian mungkin sedikit bicara soal kita sebagai aktivis ya, saya di Rumah Milenial Indonesia dan juga teman-teman, apa yang sejauh ini juga misalnya aparat kepolisian juga bekerja sesuai dengan koridornya, sesuai dengan undang-undang. Penanganan unjuk rasa yang juga selama ini kita sehari-hari sering mungkin melakukan unjuk rasa, penanganan unjuk rasa itu dapat berjalan persuasif dan juga humanis kepada kita. Artinya kita dapat dilayani dengan baik oleh aparat kepolisian tanpa ada gesekan-gesekan yang terlalu kencang di lapangan gitu. Penegak hukum lebih profesional dan mewujudkan cita-cita hukum yaitu keadilan, dan juga di sini beliau membahas Pancasila juga, bagaimana Prabowo seorang mantan prajurit, kita tidak perlukan lagi untuk kemudian NKRI-nya terhadap
negara dan juga program-program teknis lainnya. Mungkin kira-kira itu Bang ya. Untuk itu